Berhati-hatilah dalam menghabiskan 2 jam pertama dan terakhir setiap hari. Mentor terdekat saya, salah satu pemimpin paling sukses di industri keuangan, memberi saya informasi menarik di awal karir saya. Kebanyakan orang membangun secara reaktif mengikuti kebutuhan dunia, bukan kebutuhan mereka sendiri. Dalam dunia komunikasi tanpa batas, orang tidak memutuskan hubungan dengan masyarakat untuk menganalisis kehidupan mereka. 2 jam pertama Anda harus dihabiskan untuk menyelaraskan upaya jangka pendek dengan tujuan jangka panjang. Saya bangun setiap minggu pada pukul 3.30 pagi, meluangkan waktu untuk bermeditasi, membaca selama 20 menit. Kemudian saya menghabiskan 1 jam untuk melakukan latihan intensif seperti latihan yang hebat. 2 jam terakhir Anda menentukan energi Anda untuk hari berikutnya. Saya menghabiskan 1 jam untuk mempelajari keterampilan baru, dan 1 jam terakhir merencanakan hari berikutnya. Belajarlah untuk bekerja lebih keras pada diri sendiri daripada pekerjaan Anda. Itu dari Brad Lockett. Membangun identitas yang anti rampuh, mengorientasikan kembali apa yang menjadi dasar ego Anda, apa yang Anda bangun, harga diri Anda yang penting. Kebanyakan orang membangunnya berdasarkan kebenaran, kebaikan, dan kelayakan. Ini adalah jalan buntu. Anda pasti akan mengalami hal-hal yang tidak benar atau yang tidak Anda kuasai. Jika Anda membangun pujian berdasarkan hasil lahir dan bukan prosesnya, mana Anda akan menemui jalan buntu. Orientasikan kembali menjadi pembelajar, maka Anda menjadi anti rapuh. Serta didik harus menjadi fakultas untuk bisa mengatasi dan moving forward. Harus menginginkan sesuatu yang sangat luar biasa, rela mengorbankan kenyamanan ego, dan perlu menemukan kebenaran dalam mengejar tujuan. Harus mengubah keinginan menjadi kebutuhan yang bisa mewujudkan. Dari Tom Bilyeu, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Dari Tony Robbins. Orientasi aksi. Setiap tindakan adalah pilihan untuk menjadi orang apa yang Anda inginkan. Jadi sukses jarang sekali ditentukan oleh kemampuan Anda untuk membuat rencana, melainkan tentang kemampuan Anda untuk bertindak. Berhati-hatilah dengan perencanaan berlebihan. Menghabiskan terlalu banyak untuk waktu merancang sistem juga merupakan cara yang bagus untuk tidak pernah memulai. Perencanaan yang berlebihan seringkali merupakan suatu penundaan yang terselubung. Otak kita lebih suka melakukan hal-hal yang saat ini terasa bermanfaat, melakukan penelitian, membaca, nonton video tutorial, daripada memulai kerja keras. Keingintahuan, keberanian, dan ketekunan adalah penjaga gerbang baru. Setiap hari adalah perjuangan baru untuk mengatakan ya pada hal yang penting dan mengatakan tidak untuk hal yang penting. Fokus pada sebuah latihan. Dari James Clear. Manifesto dari Do It, lakukan. Pertama, cara untuk menarik keberuntungan Anda adalah dengan dapat diandalkan dalam bidang yang berharga. Semakin sering Anda berulang kali memberikan nilai, semakin banyak orang yang mencari Anda untuk mendapatkan nilai tersebut. Reputasi Anda adalah magnet. Begitu Anda dikenal karena sesuatu, peluang yang relevan datang kepada Anda tanpa usaha ekstra. 2. Pada kompetisi renang tingkat tinggi seperti sesuatu pembalikan sikap terjadi. Ciri-ciri olahraga yang dianggap tidak menyenangkan oleh perenang kelas C dan akan dinikmati oleh perenang tingkat atas. Apa yang dianggap membosankan oleh orang lain, misalkan berenang bolak-balik garis hitam selama 2 jam, mereka merasa damai, bahkan meditatif, dan seringkali menantang atau bersifat terapeutik. Mereka menikmati latihan keras, menantikan kompetisi yang sulit, mencoba menetapkan tujuan yang sulit. Mendekati latihan pada pukul 5.30 di tempat renang, banyak perenang yang bersemangat, tertawa, berbicara bersenang-senang, dan menghargai kenyataan bahwa kebanyakan orang pasti benci melakukannya. Adalah salah untuk percaya bahwa atlet papan atas mengalami pengorbanan besar untuk mencapai tujuan mereka. Melihat apa yang mereka lakukan sebagai pengorbanan, mereka menyukainya. 3. Minoritas apa yang mendorong sebagian besar hasil Anda. 4. Tenggat waktu paling bermanfaat bagi Anda jika tenggat waktu itu singkat, sulit, dan pada pandangan pertama tidak mungkin. Urgensi menyelesaikan sesuatu. Tetapkan tujuan yang membuat Anda takut, yang tidak tahu apakah Anda dapat mencapainya dengan menggunakan keterampilan dan sumber daya yang Anda miliki. Batasan yang tinggi tersebut menekan Anda untuk mencari sumber daya leverage yang baru. 5. Ciptakan kebiasaan untuk selalu menindaklanjuti tentang hal-hal yang besar pada juga hal-hal yang kecil. 6. Fokus pada tujuan. Jika ada sesuatu yang tidak mendorong tujuan ke depan, itu adalah gangguan. Gangguan adalah musuh. 7. Rintangan akan menghampirimu. Anggap saja ini sebagai hadiah. Mereka adalah membuatmu lebih kuat. Mereka akan membuat Anda lebih mampu. Mereka akan mendefinisikan Anda. 8. Selalu bertanya, apa yang paling penting saat ini? Itu pertanyaannya. Hal yang utama adalah menjaga hal yang utama tetap menjadi hal yang utama.
9. Lari cepat istirahat. Lari cepat istirahat. Kita menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu singkat diikuti dengan istirahat. 10. Pertahankan energi Anda untuk terus maju. Masa lalu sudah selesai, hal-hal di luar kendali Anda tidak dapat diubah. Energi yang dikeluarkan untuk marah, cemburu, dan sinis adalah energi yang terbuang sia-sia. Jangan buang energi, gunakanlah. 11. Katakan tidak dan sering-seringlah mengatakannya. Lindungi zona tersebut. 12. Buat perjanjian dengan kegagalan sejak dini. Jangan takut. 13. Energi yang tersedia untuk menyelesaikan sesuatu berbanding lurus dengan seberapa penting hal itu bagi Anda. Hanya berkomitmen pada hal-hal yang penting. 14. Temukan pengganda Anda. Orang, tim, alat yang dapat mempercepat perubahan yang ingin Anda lakukan. 15. Yang sedikit mempengaruhi banyak orang. Temukan influencer. Jadilah seorang pemberi pengaruh. 16. Setiap menit yang Anda luangkan dan aktivitas inti dan habiskan dengan mengalihkan perhatian Anda pada hal lain dibutuhkan sekitar 23 menit untuk kembali kondisi produktivitas yang mengalir. Momen-momen yang mengganggu ini mewakili biaya peluang atau opportunity cost yang sangat besar. Fokus, bagaimana Anda fokus, yaitu bagaimana orang yang saya inginkan akan menghabiskan waktu saya. Harga adalah sebuah barang atau jumlah nyawa yang diperlukan untuk ditukar dengan barang tersebut segera dalam jangka panjang. Kamu adalah pembelajar. Katakan padaku bagaimana aku bisa menjadi pembelajar. Sederhana saja. Untuk menjadi pembelajar, Anda harus bersedia menjadi orang bodoh. Tindakan adalah konsekuensi dari pikiran. Pikiran Anda adalah konsekuensi dari apa yang Anda konsumsi. Dan di era modern, apa yang Anda konsumsi sebagian besar merupakan konsekuensi dari cara Anda memilih dan menyempurnakan feed media sosial Anda. Pilih masukan yang lebih baik, dapatkan hasil yang lebih baik dari Jambes Clear.